lagi menyangkal Tuhan Yesus, saya sudah tunjukin anak tangga itu, bilang anak tangga itu menghubungkan antara Bukit Sion dan Bukit Zaitun. Jadi waktu Yesus selesaikan makan malam, dia langsung turun Bapa dan Ibu, dan dia berhenti di Taman Getsemani yang terletak di kaki Bukit Zaitun. Di sana dia dikhianati, ditangkap. Dari sana Bapa dan Ibu, Tuhan Yesus dibawa ke mana? Langsung ke rumah Kayafas. Bermalam dalam penjara itu yang di bawah tanah. Dan pagi-pagi Tuhan Yesus diserahkan kepada Pontius Pilatus. Pontius Pilatus Bapa dan Ibu berkuasa di provinsi Judea selama 10 tahun. Antara tahun 26 sampai tahun 36 sampai dia dipecat. Hanya 10 tahun. Berarti Bapa dan Ibu, waktu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, yang berkuasa di provinsi Judea adalah Pontius Pilatus. Tetapi tempat tinggalnya Pontius Pilatus bukan kota Yerusalem, melainkan kota lain namanya Kaisaria Maritima. Tetapi dalam sejarah tercatat bahawa Gubernur Romawi akan ke Yerusalem kalau Yahudi lagi merayakan Paskah. Kenapa Bapa dan Ibu Gubernur Romawi mau ke Yerusalem kalau ada Paskah? Apakah mereka Yahudi mau merayakan Paskah? Pasti tidak. Kenapa Bapa dan Ibu jadi? Dia ke sini karena kalau ada Paskah, berarti Yahudi dari mana-mana harus ke kota Yerusalem untuk merayakan Paskah di kota Yerusalem. Itu wajib. Tetapi ini bukan masalah sampai sini. Tak apa-apa, mereka semua ke Yerusalem, tak apa-apa. Masalah Romawi bahawa dari pengalaman mereka tahu kalau Yahudi sudah kumpul di kota Yerusalem, itu pasti kerusuhan akan mulai di kota Yerusalem. Jadi Gubernur Romawi harus ke kota Yerusalem, harus bawa tentara lagi, bantuan tentara Bapa Ibu supaya mengawasi Yahudi ketika mereka lagi merayakan Paskah di mana? Di Bait Suci. Bait Suci ada di sana Bapa Ibu, di atas. Kenapa saya tunjukin tempat itu? Karena 2000 tahun yang lalu yang berdiri di sini adalah sebuah benteng raksasa namanya Benteng Antonia. Jadi Pontius Pilatus akan tinggal bersama-sama tentaranya di sini, bersama-sama prajurit-prajurit Romawi di tempat ini Bapa dan Ibu. Jadi Yesus dibawa ke sini. Waktu imam-imam itu membawa Yesus ke sini, mereka bilang ke Pontius Pilatus, inilah yang menyatakan dirinya Masias. Saya yakin jawabannya Pontius Pilatus, ini bukan urusan kami. Kami Romawi, ini pengadilan negara, bukan pengadilan agama, ini urusanmu. Tetapi mereka menjelaskan ke Pontius Pilatus bahawa kalau ini Masias sebenarnya, berarti dia harus menjadi raja. Dan ini, kalau dia mau menjadi raja, ini masalah besar untuk Romawi. Sebenarnya bahawa tuduhan Yesus, seperti tuduhan-tuduhan orang lain, ini bahawa adatnya Romawi. Kalau ada yang disalibkan, harus ada bahawa tulisan, kenapa ini disalibkan. Dan di salibnya Yesus, seperti salib lain, ada tuduhannya. Tuduhannya Yesus apa itu? Apa yang tercatat di sana? Raja Yahudi. Yesus orang Nazaret, Raja Yahudi. Tuduhan apa ini Bapak Ibu? Apa yang kita mengerti dari tulisan itu? Kenapa? Betul sekali. Yang dimaksudkan dengan tulisan itu bahawa orang ini pernah bermimpi menjadi raja. Pernah bermimpi melawan kami yang Romawi. Dan ini yang terjadi kalau kamu bermimpi dalam mimpimu, bukan mencoba atau berencana. Kalau mimpi saja melawan kami, ini yang terjadi. Ini tuduhan Tuhan Yesus. Bapa dan Ibu, Tuhan Yesus diselipkan di antara dua orang. Apa nama mereka dalam Alkitab Bapa dan Ibu? Penyamun, penjahat, perampok. Sebenarnya Bapa dan Ibu, mereka bukan penyamun. Karena kita tahu hukum Romawi. Penyamun itu hanya tangan kanan mereka yang akan dipotong, tidak akan disalibkan. Jadi kenapa dalam Alkitab Bapa dan Ibu mereka disebut penyamun, two thieves? Karena apa Bapa dan Ibu? Alkitab tidak bilang kenapa, tapi sejarah bilang. Dalam sejarah tercatat Bapa dan Ibu bahawa penjajah Romawi tak pernah memuji pemberontak Yahudi dengan sebutan pemberontak, melainkan penyamun. Mereka suka merendahkan mereka Bapa dan Ibu. Jadi waktu Alkitab tertulis itu masa Romawi, mereka harus ikut hukum Romawi. Dan mereka harus kasih, penulis Alkitab harus kasih nama yang sama yang dikasih Romawi kepada pemberontak, yaitu penyamun. Berarti Yesus sendiri disalibkan sebagai pemimpin pemberontak yang berencana melawan kami.
Yesus Bapak dan Ibu bagi Yahudi, bagi Romawi juga, pengikutnya ribuan. Ribuan. Tinggal apa Bapak dan Ibu kalau benar seperti Yahudi bilang, kalau Yesus mau melakukan pemberontakan besar, tinggal Yesus bilang, ayo, harus mulai. Tapi Yesus rencananya beda Bapak dan Ibu. Tidak mau itu pasti. Tetapi menurut Romawi, ini pasti mau seperti itu. Pengikutnya sudah ribuan, jadi dia siap. Tinggal dia kasih tanda itu. Perintah. Tapi itu salah pasti Bapak dan Ibu. Jadi dari sini, di sini Yesus jatuh hukuman mati. Jatuh hukuman mati berarti harus disiksa. Disiksa dengan cara apa Bapak Ibu? Cambuk. Cambuk. Yesus dicambuk di sini. Kalau sapi bertani berapa kali Yesus dicambuk pasti tahu kita tidak? Dalam hukum, dalam budaya Romawi, sebenarnya itu hukum Romawi, harus dicambuk 40 kali. Tetapi Yesus tidak dicambuk 40 kali dan prajurit Romawi tidak berani sampai 40 karena takut bersalah. Kalau bersalah melebihi 40, mencapai 41, dia sendiri akan dihukum dan dia akan dicambuk prajurit itu. Jadi mereka mencapai 39 dan berhenti. Berarti Yesus dicambuk di sini 39 kali. Tapi 39 kali cukup untuk membunuh Yesus. Yesus setengah mati di sini. Sebelum dia mulai, dia sudah mati Bapak dan Ibu. Cambuk itu punya tongkat, di ujungnya ada 4 tali, dan di tali itu dari kulit, dan di ujung tali ada kaca patah. Coba membayangkan. Dan 1, 2, berarti Yesus sudah tanpa kulit, tanpa tulang, hancur. Makanya kita memperhatikan dalam jalan salib, Yesus jatuh untuk pertama kalinya, kedua kalinya, sampai di Solo itu yang namanya Simon dari alamat, namanya apa? Simon dari Kirene. Simon dari Kirene untuk memikul salib itu, karena itu pasti mati sudah tidak bisa Bapak dan Ibu. Jadi jalan salib akan mulai dari sini. Sebelum kita keluar untuk sapi mulai tunjukin tanda-tanda ini, angka pertama, kedua, ketiga, saya akan tunjukin lantai asli dari benteng Antonia yang ada di dalam kapel kecil yang ada di sana. Mari kita lihat dulu. Kembali Bapak dan Ibu. Perjalanan salib. Safi lagi berdiri di lantai asli dari benteng Antonia. Apa artinya ini asli Bapak dan Ibu? Berarti kemungkinan Yesus, kemungkinan besar Yesus menempatkan lantai ini ataupun setelah atau prajurit Bapak dan Ibu. Sekian ini sudah dibuktikan oleh ahli-ahli bahwa ini lantai asli dari benteng Antonia. Mendekat sedikit Bapak dan Ibu, lagi pula kita lihat yang menarik di sini. Permainan ini. Ini namanya permainan raja. Ini dipahat oleh tentara Romawi, oleh prajurit-prajurit Romawi. Apa artinya ini kalau ini dipahat oleh prajurit Romawi? Berarti kemungkinan besar juga prajurit Romawi yang mencambuk Tuhan Yesus, yang menyalibkan Tuhan Yesus, mereka mengisi waktu mereka dengan mainan ini. Mereka duduk di sini di tempat yang sama dan mereka pakai batu-batu di sini. Prajurit yang menyalibkan Tuhan Yesus, mereka pakai mainan ini, permainan ini. Oke, sambil ininya menyiksa Tuhan Yesus. Bulat itu yang berangka 1. Ini stasi pertama, Yesus jatuh hukuman mati. Jadi jalan salib ditandai oleh benda-benda bulat seperti ini. Tidak semua, tidak sampai terakhir, tapi ada beberapa di jalan yang kita mau lihat. Jadi ini yang 1. Ini yang 2 Bapak dan Ibu, Yesus memikul salibnya. Ibu, Papa, ini yang kedua. Yesus memikul salibnya. Stasi-stasi ada yang berdekatan seperti stasi pertama dan kedua. Kita yang ketiganya di sana kan. Sampai berapa? Sampai berapa? Nama biara Iko Homo. Iko Homo dalam bahasa Latin berarti lihatlah manusia itu.
kita masih berada di dalam benteng Antonia masa Tuhan Yesus. Coba lihat lingkungan ini yang kuno. Ini yang namanya Ecce Homo. Kenapa? Kita harus membaca Yohanes pasal 19 ayat 5. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dari atas. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Oh. Ketika imam-imam, kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Itu tugas. Sambil dia berkumpul. Enggak, dia dari jendela itu. Di jam inilah orang Iya. berteriak itu. Iya kan? Yang mereka teriak di situ. Teriak di sini. Ini balik. Awas. Tempat Jalan Antonius ya. Ini yang keempat. Ketiga, Ada berapa keempat. tadi? 14. Dekatan. Ini yang ketiga. Ini Ini yang keempat. Ada sampai Jatuh 14 untuk biji, pertama tapi kalinya di jalannya sampai bertemu dengan 14. mamanya Maria. Oh, di sini yang keempat. Berdekatan. Ini angka 3 dalam bahasa Latin. Ini angka 4. Ini perjalanan ke Bukit Golgata. Apa lihat Pak? Lihat Bapak ini. Lihat perempuan cantik. Oh, ini yang kelima. Kelima. Ini yang kelima ini. Waktu Yesus memikul salibnya di sini, pasti dia tidak kuat lagi memikul salibnya. Dan Yerusalem itu ramai dengan Yahudi yang datang untuk merayakan Paskah. Jadi tentara mau bisa lihat banyak orang di pinggir jalan perjalanan lagi Tuhan Yesus, nonton. ya. Ini siapa yang disalibkan? Jadi tentara mau memilih satu. Mungkin kamu bawa salib ini. Kebetulan yang dipilih itu namanya Simon dari Kirene. Kirene itu negara Libya di Afrika Utara. Sini dia Simon Dia ke Kirene Yerusalem dari untuk Afrika. Yerusalem Dia untuk Kristen merayakan Yahudi. Paskah. Berarti kemungkinan besar orang Afrika itu berkulit hitam. Dan itu menjadi ada juga tugasnya. itu orang Dia berjuang. dipaksa Bapak dan Ibu. Ini bukan soal dia bersukarela mau. No. Dia dipaksa tentara mau. Kamu bawa ini. Dari sini Simon dari Kirene mulai memikul salib sampai Golgotha. Ada yang menarik yang saya akan tunjukin di sini sebelum kita melanjutkan perjalanan kita. زي ما ما تقول لي لو سمحت على راسي يا زلمه على راسي انا بحكي لهم ايش احكي لهم انا موقف Bapak dan Ibu, Yesus tidak kuat berdiri lagi. Jadi dia bersandar di sini sampai tangannya tercetak. Jadi ini telapak tangannya Tuhan Yesus. Coba lihat. Mau sentuh. Nanti lanjut sampai ke depan sana. Ada sampai 15 biji katanya. Itu antrian masih banyak. Ini yang hitam harganya dia bilang $1 Bapak dan Ibu. Kita lanjut lagi perjalanannya. Kita sekarang ke 6. Ini kayaknya Bunda Maria kasih tunis minum ini. Kalau nggak salah ya. Tapi kita tunggu penjelasan dari bapaknya. Ini keenam Bapak dan Ibu. Tahu apa yang terjadi di stasi keenam? Bunda Maria kasih minum. Siapa? Bunda Maria kasih minum. Minum. Madalena minumnya. Madalena. Maria Magdalena siapa? Tidak. Ini Bapak dan Ibu di mana yang namanya Veronica. Mengusap muka Tuhan Yesus yang penuh darah Bapak dan Ibu. Dan muka Tuhan Yesus tercetak di kain itu. Nama stasi ini adalah Veronica. Kita langsung sangka itu seorang perempuan yang namanya Veronica. Tapi ini salah besar.
Karena Veronica dalam bahasa Yunani itu dua kata, vera, ikona. Vera berarti benar, ikona itu gambar. Gambar